Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Kasan, Pak Yuswo, dan juga Pak Sutrisno Iwantono. Pak Iwan, kalau kita lihat kan peringkat inovasi kita, Indonesia ini masih tertinggal dari negara lain. Apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan barang-barang yang punya produk bermutu, sehingga produk-produk UMKM ini juga bisa lebih melesatkan dirinya di domestik dan akhirnya nanti juga bisa go global? Ya, kalau inovasi itu kan memang menjadi kata kunci ya untuk bisa menciptakan satu produk baru ya, produk development itu. Nah, riset itu memang masih menjadi barang mewah untuk kita karena pusat-pusat riset itu memang masih terbatas ya. Saya sih ingin menyarankan ya, kalau berdasarkan pengalaman misalnya Jepang pada waktu awal itu, di tiap-tiap pemerintah daerah itu menyediakan pusat riset ya. Ada design center, ada product development, ada macam-macam yang sifatnya itu basic ya. Yang basic yang kemudian itu menjadi public service itu bisa diakses oleh seluruh pelaku. Nah, kemudian pelaku itu juga harus menyediakan pusat riset sendiri yang kemudian menjadi terapan. Jadi menjadi riset terapan yang orientasinya kepada komersil. Nah, dengan demikian antara kedua pusat riset itu menjadi saling mendukung. Jadi pemerintah menyediakan basic riset ya, yang bisa diakses oleh semua orang, kemudian diaplikasikan oleh dunia bisnis, dikonvert menjadi komersial gitu. Nah, ini kayaknya riset masih barang mewah di kita. Ya, kalau di Jepang ya pada waktu dia itu menjadi pusat elektronik dia zaman dulu itu, keuntungan dari perusahaan itu 50% di spending untuk riset. Karena dengan cara itu dia selalu menghasilkan produk baru yang melebihi dari kompetitornya gitu. Dan ini saya kira katakan kalau di kita, saya kira di Departemen Perindustrian, mungkin juga perdagangan itu kan ada dulu namanya pusat desain gitu ya, yang tadi kerja sama Jepang itu dulu memang sudah lama itu, udah beberapa tahun yang lalu gitu. Baik. Nah, ini saya kira perlu dikembangkan antara dua ya, pemerintah dan dunia usaha sendiri. Baik. Pak Kasan, sejauh ini kolaborasi antara dunia usaha atau pelaku usaha sendiri dan pemerintah seperti apa? Kan tadi kita sempat bicara soal R&D, kemudian juga soal insentif misalnya, apakah ada yang memang saat ini difokuskan di tengah pandemi? Atau misalnya adakah lanskap ekonomi digital saat pandemi ini untuk membantu pelaku usaha sehingga bisa lebih moncer lagi untuk menjadi produk yang go global? Ya, saya Mbak dari awal Februari, saya sudah memerintahkan seluruh ADAG dan ITPC yang ada, pertama memantau kondisi COVID-19 waktu itu, di awal Cina sangat parah. Lalu yang kedua, memfasilitasi para eksportir dengan buyer melalui virtual meeting. Jadi ada ITPC memfasilitasi, mempertemukan, bahkan ada one-on-one meeting, business matching, lalu kemudian terjadi transaksi. Itu sampai sekarang. Jadi kita menyikapi situasi menggunakan adaptasi aktivitas dengan virtual. Lalu yang kedua, tadi bagaimana sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha. Yang tadi itu bagian dari promosi dan juga memberikan ruang terhadap pengenalan produk. Kalau dari sisi yang lain adalah yang tadi saya sampaikan juga, ada kita punya Indonesia Design Development Center, IDDC. Dari 2017 sampai tahun ini kita sudah menyelenggarakan Food Design Indonesia. Ini ruang inovasi untuk teman-teman menghasilkan sebuah produk yang desainnya diakui dunia, karena kita bekerja sama dengan JIMAC-nya Jepang. Nah, levelingnya setelah itu dia berhasil menjadi juara di Good Design Indonesia, kita fasilitasi
untuk ikut promosi melalui Trade Expo Indonesia Oke. dan juga promosinya di Jepang gitu. Nah, Oke. saya ingin ambil contoh perusahaan juga yang menggunakan R&D dan inovasi sebagai salah satu kompetensinya di dalam persaingan global, yaitu technically textile, ya, teknologi tekstil yang dihasilkan oleh merek Ateja. Baik. Ini mungkin bukan consumer goods, tetapi barang-barang tekstil yang teknologi tekstil ini dihasilkan untuk pertama tadi saya sempat sebut kain interior di hotel-hotel bintang 5 Oke. yang merek asing. Baik. Kain interior di beberapa bandara itu juga digunakan, termasuk kalau kita lihat ada sunscreen ya di beberapa daerah itu juga merek-merek itu, termasuk yang di bioskop 21 misalnya seluruh Indonesia itu kain interiornya adalah merek dari Ateja itu. Oke. Kita masyarakat pasti belum mengenal itu. Nah, jadi menurut saya pengenalan brand lokal yang sudah mengglobal itu juga menjadi salah satu PR kami sebenarnya. Nah, kami dalam hal ini bekerja sama dengan timnya Pak Hermawan Kartajaya dari Maklus untuk bagaimana brand-brand lokal ini bisa dikenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar global. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, oke. Terakhir mungkin ke Pak Yuswo. Pak Yuswo, bagaimana akhirnya kita bisa tetap berinovasi di tengah pandemi ini? Oke, 3 Mbak. Yang pertama ini konteksnya kita mau going global agar bisa bagus di dalam kondisi yang nggak bagus gitu ya. Jadi yang pertama adalah memang country brand. Tadi setuju Pak Iwan. Jadi nation brand itu penting. Jadi kita mau melakukan apapun, kalau brand image kita secara negara itu udah bagus, itu akan berat gitu. Tariannya itu berat gitu, ya. Makanya nation brand itu harus dibenahi. Ya. Sekarang nation brand itu ditentukan oleh kemampuan kita mengatasi COVID itu. Jadi kalau kita nggak bagus menangani COVID, otomatis nation brand kita akan buruk. Karena semua negara sekarang indikator nation brand itu adalah kemampuan menangani COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, UKM itu obatnya digitalisasi. Jadi udah betul tadi. Jadi manfaatkan aset digital untuk baik jaringan ke global maupun yang lokal ya, untuk bagaimana mempromot UKM ini. Terus kemudian untuk yang brand yang besar, saya lihat Indonesia Incorporated terutama antar pemain ya, sepertinya di Nigeria. Di Nigeria itu antara Dexamedica sama Kalbe ya, itu tetanggaan itu pabriknya itu. Tapi bisa jadi di sananya nggak ya karena mungkin saingan juga ya. Jadi nggak bersatu gitu. Ini kan sebenarnya kayak Mayora, Indofood, Kalbe, itu mereka sudah eksis di berbagai negara, itu sudah bertahun-tahun. Dan mereka ngerti market di situ gitu. Nah, ini aset yang luar biasa untuk mereka bisa Indonesia Incorporated. Dulu kalau di Jepang itu ada Sogososa, kalau di Korea itu ada MIT ya. Itu gitu, itu harus bersatu padu dalam konteks Indonesia Incorporated di dunia gitu ya, di pasar global. Saling bersatu karena kalau masing-masing jalan sendiri itu berat sekali ya. Kalau di lokal sih enak, kita jalan sendiri itu oke, karena network ada, semua ada gitu. Di luar itu nggak begitu gitu. Jadi 3 itu Mbak Poppy. Oke, saya sudah mencatatnya. Kita harapkan hari ini diskusinya menarik sekali, bisa didengar oleh para pelaku usaha dan juga bisa terus menaikkan brand dari produk lokal kita, terutama UMKM, karena kita harus menjadi juga pahlawan dari pembeli begitu ya, dari produk-produk lokal di tanah air yang tidak kalah menariknya dari produk-produk impor. Terima kasih Pak Kasan, Pak Yuswo dan juga Pak Iwantono untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih. Sampai jumpa.